Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bersama kami di Qalbun Salim, ya, melanjutkan kajian Aqidatul Muslimin, kitab Aqidatul Muslimin, dan insya Allah kecil kitabnya namun faedahnya sangat luar biasa, sangat besar dalam rangka untuk membentengi keluarga kita dari paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah, dengan harapan mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari simpang siurnya pemikiran, pemahaman yang jauh dari kebenaran. Ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali, hendaklah kita semua untuk senantiasa meluruskan niat, mengikhlaskan niat dalam rangka hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan ketulusan niat kita, keikhlasan niat kita, ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini merupakan pertemuan penuh barokah, pertemuan yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita yaitu Aqidatul Muslimin. Ini yang saya bawa, kitabnya memang kecil akan tetapi penuh faedah, ya, besar sekali faedahnya. Untuk soal nomor 12 ya, kita bacakan dulu ya. Ma hukmu nida'in nabiyyin awwaliyin walau kana ghaiban aw talabu syai'in minhu lam tajri bil ada. Apa hukum ya? Apa hukum memanggil nama nabi atau wali, ya, baik mereka berada di hadapan kita maupun tidak ada di hadapan kita. Ya, memanggil-manggil nama seorang nabi atau wali baik di hadapan kita maupun tidak di hadapan kita. Yang nomor 2, meminta sesuatu kepada nabi atau kepada wali tadi, lam tajri bihil ada, yang pada umumnya itu tidak umum gitu. Maksud saya tidak umum bagi nabi atau bagi seorang wali, seorang manusia gitu loh. Ini hukumnya bagaimana? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Jawabannya di sini ya, dijawab oleh Syekh ya. Yajuzu dzalika, hal itu diperkenankan, diperbolehkan. Li'anna mujarrada dzalika, karena mujarrad dzalik, karena murninya kita memanggil-manggil, hanya sekedar memanggil-manggil seperti itu, hanya sekedar meminta sesuatu seperti itu la yu'addu ibadatan li ghairillah. Tidak termasuk ibadah kepada selain Allah. Bukan berarti menyembah kepada selain Allah. Hanya sekedar menyebut, memanggil, hanya sekedar meminta, itu bukan langsung sama dengan beribadah atau menyembah kepada selain Allah. Walaisa mujarradu qauli ya Rasulullah isyrakan billah. Begitu pula tatkala kita mengucapkan, memanggil nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, itu tidak langsung otomatis isyrakan billah, bukan berarti syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad sabata anna Bilal ibn al-Haris al-Muzani, nah ini ya, terbukti, telah sabit, telah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat ya. Anna Bilal ibn al-Haris al-Muzani, ada seorang sahabat namanya Bilal ibn al-Haris al-Muzani.
Ini bukan Bilal ibnu Rabah ya, yang kita kenal muadzin Rasulullah SAW. Ini bukan yang itu. Akan tetapi Bilal ini adalah seorang khazinu Umar, orang yang dipercaya. Beliau thiqah sekali ya. Thiqah ini orang yang terpercaya, kepercayaan Umar juga. Dan bukan majhul, bukan orang yang tidak dikenal. Sebab sebagian kaum muslimin ada yang menganggap bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bilal ibnu Al-Haris Al-Muzani ini enggak dikenal zaman Umar. Ini aneh sekali. Padahal beliau adalah thiqah, orang yang terpercaya, dipercaya oleh Umar ibn Al-Khattab dan diberi kepercayaan untuk menjaga perbendaraan, kas negara. Loh, kalau kas negara yang megang bukan orang yang terpercaya dan tidak dikenal ya aneh gitu loh. Ini sangat dikenal keamanahannya, sangat dikenal kesalehannya. Sehingga Umar memberikan kepercayaan jabatan berupa orang yang bertanggung jawab terhadap perbendaraan atau kas negara. Nah, beliau Bilal ibnu Al-Haris Al-Muzani ini atakabra Rasul. Beliau datang kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amar rimadah tatkala terjadi paceklik. Tatkala terjadi kemarau panjang, ya. Ayyama Umar. Pada saat itu adalah kejadiannya pada Ayyama Umar, hari-harinya Umar, maksudnya adalah pada saat pemerintahan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Tepatnya pada tahun 18 Hijriah. Ya, kejadian tahun 18 Hijriah. Bilal ibnu Al-Haris Al-Muzani datang kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman Umar ibnul Khattab, tepatnya pada tahun 18 Hijriah, ya. Ketika itu terjadi paceklik, kemarau panjang, ya. Faqal, apa yang dikatakan oleh Bilal ibnu Al-Haris Al-Muzani di hadapan makbarah, di hadapan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku." Rawahul Baihaqi wa ghairuh. Alhamdulillah. Ya, hadis ini atau riwayat ini menyebutkan bahwa Bilal ibnu Haris ketika berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Ya Rasulullah," memanggil. Tadi kan hukum memanggil bagaimana? Memanggil nabi atau memanggil wali. Ya Rifai, ya Abdul Qadir Al-Jilani, ya Kiai As'ad mungkin di Situbondo, ya Kiai Nawawi di Ringin Agung, Kediri, Pare, ya. Ya Kiai Hashim Asy'ari di Jombang, ya Kiai Wahab Hasbullah, ya Kiai Hamid Pasuruan. Ini memanggil nama wali, seorang ulama, atau memanggil nabi. Ini dilakukan oleh sahabat Bilal ibnu Haris Al-Muzani. Dalam riwayat disebutkan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatik." Tolong mintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna li ummatik, mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu. Fa innahum qad halaku, karena mereka sudah binasa, sudah kehabisan perbekalan. Ya, tandon-tandon dan tempat penyimpanan makanan ini sudah habis. Banyak yang sudah merasakan kesulitan-kesulitan khususnya terhadap pangan, ya. Karena panjangnya kemarau sehingga menyebabkan kesulitan berat sekali, sehingga situasi yang berat inilah yang menyebabkan mengantarkan sahabat Bilal ibnu Al-Haris Al-Muzani untuk mengeluh, bahasa kita ini wadul, sambat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambat. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik, ya Rasul, mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu. Fa innahum qad halaku, karena mereka sudah binasa. Hancur sudah enggak
Seakan-akan sudah mau minta kepada siapa lagi, seakan-akan seperti itu. Waduli kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis ya. Selanjutnya sahabat Bilal ibn al-Haris al-Muzani pulang malamnya bermimpi. Rasulullah rawuh, Rasulullah datang. Akri' minnis salam. Ya. Ila Umar. Tolong sampaikan salam saya kepada Umar. Al-Qais, Al-Qais. Tolong bersungguh-sungguhlah dalam menjaga umat ini. Pesannya Rasulullah kepada Bilal ibn al-Haris untuk disampaikan kepada Umar ibn al-Khattab. Al-Qais, Al-Qais. Ijtahid fi amril ummah. Bersungguh-sungguhlah dalam mengurus umat. Pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong sampaikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Sampaikan salam saya, ya. Kemudian tolong sampaikan kepada Umar untuk bersungguh-sungguh dalam mengurus umat. Fa innahum muskaun, bahwa mereka sebentar lagi akan diberi rizki berupa hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita akan sampaikan, kita akan jelaskan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita paparkan mengenai satu riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hukum bagaimana memanggil seorang nabi atau seorang wali yang berada di hadapan atau yang tidak berada di hadapannya atau gaib ya. Riwayat tadi sudah kita sampaikan, sahabat Bilal ibn Haris al-Muzani mendatangi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengucapkan, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku, rawahul Baihaqi. Ya Rasulullah, istasqi, mintakan hujan umatmu, buat umatmu, fa innahum qad halaku, karena mereka sudah binasa. Ya. Meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam harinya sahabat Bilal ibn al-Haris al-Muzani ini bermimpi. Rasulullah datang kepada beliau, kemudian kirim salam, akri' minnis salam ila Umar ya. Kami tolong sampaikan salam saya, kata Rasulullah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Al-Qais, Al-Qais. Tolong ijtahid fi amril ummah. Al-Qais ini ijtahid fi amril ummah. Tolong bersungguh-sungguhlah dalam mengurus umat. Rasulullah pesan kepada sahabat Bilal untuk disampaikan kepada Umar ibn al-Khattab. Hendaklah bersungguh-sungguh dalam mengurus umat. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui lisan sahabat Bilal ibn al-Haris al-Muzani kepada Umar ibn al-Khattab. Fa'innahum muskaun, sebenarnya lagi mereka akan mendapatkan hujan. Nah, ketika itu beliau beranjak, bangun, keesokan harinya beliau menemui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, menyampaikan apa kejadian yang sudah beliau alami. Bahkan diingatkan tadi, Al-Qais, Al-Qais ya, hendaklah engkau Umar bersungguh-sungguh dalam mengurus umat. Hanya beliau mengatakan ma'alu illa ma'ajistu. Ya, saya sudah mengerahkan segala upaya, ya, saya sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, segala upaya untuk mengurus umat, kecuali yang memang saya tidak mampu. Ya. Dan yang perlu kita garis bawahi, ketika
informasi kejadian sahabat Bilal ibn al-Haris al-Muzani ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah untuk dimintakan hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa responnya Umar? Falam yunkir. Beliau tidak mengingkari. Apa terus langsung ngomong, asrokta ya Bilal, sampean syirik, meminta kepada selain Allah? Tidak. Sampean kok mintanya, kamu kok minta kepada selain Allah? Apakah sampean tidak kenal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa kamu enggak paham ayat ini? Fa idza sta'anta, hadis Rasulullah SAW, fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, minta hanya kepada Allah, jangan minta ke kuburan. Tidak begitu ma'asyiral hadirin. Umar seorang yang faqih, orang yang paham betul bahwa tradisi memanggil, meminta seperti ini sudah ada, dengan keyakinan bahwa harus diyakini bahwa la khaliqa ya illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Maksudnya apa? Mencipta, terciptanya kemanfaatan dan dijauhkanlah nafa' wad dhar ya, kemanfaatan dan keburukan, kebaikan dan keburukan itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Terkabulnya doa juga Allah yang mencipta. Nabi hanya sekedar sebab. Sama ketika kita minta kesembuhan kepada dokter. Dokter tolong sembuhkan ini, sembuhkan ayah saya, sembuhkan anak saya, sembuhkan keluarga saya, istri saya. Apa terus ketika dokter memberikan terapi, memberikan tindakan, terus sembuh, apa dokter yang menciptakan kesembuhan? Tidak, ma'asyiral hadirin. Dokter hanya sebab. Obat juga sebab. Yang menciptakan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dokter ini sebab adi, kalau kita tawassul, kita istighasah kepada nabi, kepada wali, itu namanya sebab syar'i. Sebab yang bersifat syar'i, bersifat syarak. Ya. Kalau ke dokter sifatnya adi, kebiasaan, ya. Yang sifatnya natural, yang umumnya sebab akibat. Kalau kita minum obat, ya, itu bisa disembuhkan. Bukan berarti obat itu yang menyembuhkan, akan tetapi Allah memberikan sebab kesembuhan melalui obat itu. Sehingga sebenarnya tidak ada masalah, cuman ya ada kaum yang baru datang terus mengkafirkan orang-orang, meminta selain Allah, syirik dan lain sebagainya. Waduh, ini apa enggak tahu hadis ini? Atau mungkin sudah tahu tapi berusaha untuk dilemah-lemahkan gitu loh. Wah, hadisnya siapa itu? Hadisnya siapa kan gitu. Apalagi dikatakan Bilal ibn al-Haris al-Muzani sopo itu? Siapa dia? Tidak dikenal, majhul. Padahal sudah saya katakan tadi. Bilal ibn al-Haris al-Muzani adalah thiqah, orang yang dapat dipercaya, periwayatannya juga bisa dipercaya. Bahkan beliau dipercaya oleh Umar ibn al-Khattab sebagai khazinu Umar, sebagai orang yang dipercaya untuk jaga kas negara. Kira-kira dikenal apa enggak? Pada zaman Umar ibn al-Khattab beliau termasuk orang yang dikenal apa enggak? Dikenal, ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah. Dikenal dan ma'ruf. Dengan kesolehannya juga ma'ruf. Dia terkenal dengan kesalehannya, dapat dipercaya. Bahkan diberi kepercayaan tanggung jawab oleh Umar ibn al-Khattab untuk menjaga kas negara. Riwayatnya bagaimana? Kita lihat di sini. Rawahul Baihaqi, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah wa ghairuhu dan selainnya. Ya. Coba kita lihat, ya. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ini Al-Hafidz Al-Baihaqi, beliau menyebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, disebut sebagai kitab yang sanadnya, ya, rangkaian mata rantai periwayatan ini masuk kategori sahih. Berarti bisa dipercaya, bisa kita pegang, bisa kita jadikan petunjuk. Bukan hanya wa Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, termasuk
dalam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Ibnu Katsir, kalau memang ini biasanya orang yang suka mengkafir-kafiran biasanya berpedoman pada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kita lihat dalam kitab apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 7 halaman 9192. Ya. Bahkan, mohon maaf, ini semakin kuat lagi, diperkuat lagi, wa sarraha bi sihhati sanadihi, dan telah memberikan penjelasan yang gamblang, sharih, terang-terangan, memberikan gambaran tentang sahihnya sanad riwayat hadis ini tadi. Siapa yang mengatakan? Ini terang-terang, ini sudah jelas sahih benar. Wa kadzal Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan ya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, ya, juz 4 halaman 115. Terang-terangan ini hadis ini sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang pakar hadis, ulama hadis itu Ibnu Hajar. Siapa yang enggak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya, pensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari ya. Ini sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang mengatakan ini lemah, ya aneh. Kalau ada yang mengatakan lemah, apalagi yang mengatakan lemah ulama sekarang dan notabene bukan masuk kategori ulama hadis, aneh gitu loh. Jelas-jelas Ibnu Hajar Al-Asqalani siapa? Kalau dia yang mengatakan lemah ibaratnya, mengatakan hadis ini dhaif, kira-kira dibanding dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dia alim mana? Lebih menguasai siapa? Ya, siapa yang lebih menguasai? Lebih mumpuni siapa keilmuannya dalam bidang hadis? Kalau dia bisa mengungguli, melebihi daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk kemudian mengatakan hadis ini lemah, mungkin masih bisa kita ambil. Akan tetapi saya yakin-yakinnya orang yang mengatakan itu di bawah Ibnu Hajar Al-Asqalani jauh sekali. Sehingga hati-hati ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati Allah. Riwayat-riwayat yang sudah jelas-jelas sahih seperti ini berusaha ditelaah lagi, diteliti lagi. Aneh gitu loh. Yang sudah jelas-jelas sahih malah diteliti lagi dengan kapasitas kemampuan yang di bawah daripada ulama-ulama yang kita sebut tadi. Kita sebut Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, Al-Baihaqi menyebutkan, Ibnu Abi Syaibah menyebutkan, Ibnu Katsir, ulama mereka juga menyebutkan bahwa hadis ini sahih. Sehingga bisa kita pegang, kita dapat jadikan pedoman. Riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani ya juga menyatakan kesahihannya. Riwayat tentang hadis ini, hadis Bilal Ibnu Al-Haris Al-Muzani ini memang benar-benar kita bisa jadikan pedoman. Insya Allah kita akan lanjutkan ya setelah yang satu ini. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami di kajian Aqidatul Muslimin, kitab Aqidatul Muslimin pada season atau yang ketiga ini. Ada season yang ketiga. Melanjutkan keterangan terkait dengan hukum memanggil, meminta kepada nabi atau kepada wali yang tidak umum. Ya, tidak umumnya manusia meminta. Gitu. Sehingga kita bisa memberikan justifikasi ya kepada seseorang dengan pengetahuan ini. Apakah meminta kepada nabi atau kepada wali itu dibenarkan apa tidak? Ternyata jawabannya di sini adalah ya juzu dzalik, kan diperkenankan dengan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang Bilal Ibnu Al-Haris Al-Muzani tatkala itu terjadi pada zaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an pada tahun 18 Hijriah.
beliau datang kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebut kata-kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Beliau meminta kepada Rasulullah untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan hujan, karena umat pada saat itu terjadi paceklik panjang. Nah, di situ kejadian itu kemudian disampaikan kepada Umar ibnul Khattab. Apa respon Umar bin Khattab? Apakah langsung menghardik dia? Kamu telah kufur, meminta kepada kuburan. Nah, kepada Rasulullah kan sudah meninggal. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Kejadian tahun 18, berarti 7 tahun sudah Nabi Muhammad meninggal. Kamu mintanya kepada Nabi Muhammad. Tidak minta kepada Allah. Nah, tidak seperti itu. Umar memahami bahwa Rasul itu sebagai sebab gitu loh. Yang memintakan kepada Allah, yang menciptakan turun hujan itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kita fahami bersama bahwa Sayyidina Umar ibnul Khattab tidak mengingkari. Bahkan yang dilakukan bal istahsana, ya, istahsanu fi'lahu. Bahkan ulama-ulama itu menganggap ini satu hal yang baik gitu, yang bisa kita pakai, kita jadikan pedoman. Hadis ini bisa kita jadikan pedoman, kita bisa jadikan dalil, ya, alasan ketika kita memanggil nama Nabi, memanggil nama wali, ya, ini diperkenankan, diperbolehkan oleh syariat gitu loh, berdasarkan hadis ini. Sehingga tatkala pemirsa yang di rumah ada yang mengungkapkan statement mengharamkan, melarang orang yang memanggil nama-nama Nabi, memanggil nama wali, bahkan langsung dipelintir lagi, itu dianggap beribadah kepada selain Allah, dianggap menyembah kepada selain Allah. Kan aneh gitu loh. Akhirnya mengkafirkan orang yang tidak kafir. Kalau mengkafirkan orang yang tidak kafir itu bisa kafir sendiri gitu loh, akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini hati-hati, ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita mudah menjustifikasi, menghakimi, menghukumi orang dengan hukuman label-label kafir. Maka ini harus ekstra hati-hati. Karena apa? Ketika kita melempar statement itu dan ternyata yang kita tuduh tidak seperti itu akan kembali kepada dirinya. Resikonya seperti itu. Kita serasa beriman, akan tetapi ternyata kita karena memunculkan statement seperti itu, akhirnya kita akan kufur dengan sendirinya. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati. Selanjutnya, selain hadis Bilal ibn al-Haris al-Muzani ini juga di maktub, ya, tertulis dalam An-Nisa 64. Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Nisa 64. Ya. Ayat ini juga menjelaskan tentang kemampuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau annahum, tatkala mereka zalamu anfusahum, ya, tatkala mereka mendolimi diri mereka sendiri, ya, tatkala kita kembalikan kepada kita, tatkala kita mendolimi diri kita sendiri, apa anjuran Al-Quran, ya? Ja'uka, maka mereka datang kepadamu Rasulullah, ya. Kalau dulu ketika Rasulullah hidup, kita datangnya kepada Rasulullah. Ja'uka, datangi Rasulullah. Kemudian apa yang kita lakukan? Fastaghfirullah. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan adalah istighfar kepada Allah. Tatkala kita mendolimi diri kita sendiri, kemudian kita datang kepada Rasul. Kalau dulu Rasulullah masih hidup, kita mendatangi rumah Rasulullah, mendatangi Rasulullah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau kita sekarang? Karena ayat ini bukan berlaku khusus
ketika Rasulullah hidup saja. Karena ayat ini umum bisa kita pakai sampai sekarang gitu loh. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka datang kepadamu. Kalau datang berarti kita datang kepada Rasulullah. Ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu ahya, hayyun, masih hidup, fi kuburihim, di kubur mereka, di makbaroh mereka, di alam barzah. Beliau masih hidup. Gitu. Jangan kita anggap sudah meninggal, nggak bisa apa-apa. Oh keliru, keliru sekali. Ini hadis Rasul yang menyatakan al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu masih hidup di kuburnya. Ya. Mereka dalam keadaan sholat, beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap Rasul itu sudah meninggal, sudah tidak bisa. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut al-anbiya, seluruh para nabi. Kenapa? Jasadnya para nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Ya. Jasadnya Rasul tidak dimakan oleh tanah alias masih utuh. Apalagi jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jangan beranggapan, keliru sekali. Ini bukti lagi, bukti. Ayat ini juga membuktikan gitu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Perintahnya suruh mendatangi Rasulullah. Kalau kita kepingin mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, datangi Rasul. Ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di situ disebutkan ya, setelah kita mendatangi Rasulullah SAW, kalau dulu ketika hidup kita mendatangi kepada Rasul langsung berhadapan dengan beliau, sekarang kita berhadap kepada Rasulullah, yaitu ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kita ke sana. Kemudian apa yang kita lakukan berdasarkan ayat ini? Fastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas kedoliman yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, datang kepada makam Rasulullah. Berarti kan kita sudah dekat dengan Rasulullah, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah untuk diampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita. Konsekuensinya apa? Fadilahnya apa? Tatkala kita datang kepada Rasul, kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmatillah Allah, fastaghfara lahumur rasul, maka Rasul pun ikut memohonkan ampun. Loh, kalau Rasulullah mati, mohon maaf, tanda kutip, meninggal, dianggap sudah tidak bisa apa-apa. Ini keliru sekali. Rasulullah masih bisa memohonkan ampun kita. Ini yang berbicara An-Nisa ayat 64. Sampai buka. An-Nisa ayat 64 ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Tatkala kalian mendolimi diri kalian sendiri, melakukan aniaya kepada diri sendiri, ja'uka, maka datangi Rasul, datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita beristighfar kepada Allah di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah masih hidup, masih ada. Jadi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita beristighfar. Rasulullah pada saat yang sama memohonkan ampun buat kita juga. La wajadullaha tawwabar rahima, maka kita temui Allah dalam keadaan tawwab, maha menerima taubat, rahima, yang maha pengasih. Ini ya ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Nasional TV, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita anggap sudah meninggal, jangan kita anggap sebagai orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini Al-Quran yang berbicara. Kalau kita mengatakan berarti merendahkan kemampuan Rasulullah, meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lebih jelasnya kita akan paparkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, ya, tadi sudah kita jelaskan bagaimana ayat, ya, dalam surat An-Nisa 64, ya. Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW masih memiliki kemampuan untuk mendoakan kita, istighfar buat kita. Dan ini yang melegalkan siapa? Allah. Sudah jelas dalam Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal, waduh, ini sangat disayangkan sekali. Sebab Allah sendiri yang berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah la wajadullah fastaghfarallahumur rasul la wajadullah tawwabar rahimah. Tatkala kita menzalimi diri kita sendiri, istighfar, ja'uka, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul. Kita istighfar kepada Allah di dekat makam Rasulullah, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaghfarallahumur rasul. Maka Rasul pun ikut mendoakan. Ada kemampuan untuk mendoakan kita. Jangan dianggap Rasulullah sudah meninggal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukti. Tadi soalnya adalah bagaimana kita memanggil dan meminta, ya, meminta. Yang pada umumnya menurut kita kan orang yang sudah meninggal, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, itu kan pemikiran kita. Tapi syarak berkata lain gitu loh. Syarak berarti ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Berdasarkan pemahaman ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-Qurannya ada, hadis-hadisnya juga ada. Dan saling memperkuat, bukan saling bertabrakan, tidak. Ini pemahaman ahli sunnah. Kalau kita mengatakan enggak bisa, berarti Qur'annya An-Nisa ayat 64 dikemanakan gitu loh. Hadis Nabi tadi yang rawahul Baihaqi, riwayat siapa? Tentang Bilal ibnu ya Allah, Ibnul Haris Al-Muzani, ya. Bilal ibnul Haris Al-Muzani tadi dikemanakan hadisnya gitu. Bahkan ini ada tambahan lagi, Ibnu Umar suatu ketika terkena satu penyakit, sakit, khadirat rijluhu, ta'attalat, syalal, ya. Jadi kakinya itu semacam kena lumpuh gitu. Kelumpuhan. Dan di situ nyebut nama. Coba sampean sebut nama. Orang yang paling sampean cintai. Ternyata apa yang disebut? Ya Muhammad. Nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebut nama Nabi. Dan diriwayatkan disebut seakan-akan yang namanya kaki tadi seakan-akan kayak terikat terus terurai ikatannya. Ya. Seakan-akan seperti itu. Langsung cespleng. Hilang penyakitnya itu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fil Adabil Mufrad. Kira-kira sahih apa enggak kan gitu. Kadang ini dipersoalkan. Rawahul Bukhari masih dipersoalkan. Sahih apa enggak itu kira-kira? Waduh, ini sangat. Karena mencari-cari tadi. Karena enggak sesuai dengan pemahaman mereka yang keliru tadi. Merasa benar gitu loh. Padahal mereka minoritas, pemahamannya minoritas. Ya, enggak mayoritas. Ulama-ulama rata-rata sudah menyatakan hadis ini bisa dipakai. Rawahul Bukhari dalam Adab al-Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Bab ma yaqulur rajul idza hadirat rijluhu. Jilid 1 halaman 536 ya.
Maksudnya bagaimana? Ya Muhammad, maksudnya adalah ya Muhammad tawajjah ilallah fi syifai. Maksudnya ya Muhammad, tolong mintakan kesembuhan buat saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit yang saya derita ini hilang. Hada istighosah, ini adalah istighosah. Meminta. Ketika dalam keadaan liq, ketika dalam keadaan sempit, ketika sulit kita. Dalam keadaan kita menghadapi kesulitan. Ya Muhammad, maksudnya adalah tawajjah. Ya Muhammad, tawajjah li ilallah. Mintakan saya kepada Allah, syifai min syalali rijli. Tolong mintakan saya dari kelumpuhan kaki saya ini. Dengan menyebut kata ya Muhammad saja udah sembuh gitu loh. Ini karomah ya, beda dengan kita. Kita sudah sholawatan, sudah banyak masih belum terkabulkan saja. Ini beda ya, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hati yang dari sanubari yang paling dalam, dari keyakinan yang murni yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut ini karomah ya. Langsung menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semacam stroke, kalau kita bahasa sekarang stroke ya. Dikasih kelumpuhan kakinya itu. Nah, terus hadis ini kira-kira biasanya pertanyaan sahih apa enggak kan gitu. Dipersoalkan. Ini kan istighosah kepada selain Allah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di segmen-segmen sebelumnya kan kita sudah sebutkan bahwa menyebut nama Nabi, meminta kepada Nabi yang tidak umum ini tadi diperbolehkan, masih diperbolehkan. Dengan dalil-dalil yang ada, Al-Quran sudah ada, hadisnya sudah ada. Hadis masih dicari kelemahannya, termasuk ini hadis ini. Ya, ternyata diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masih ada saja yang usil gitu loh. Bukhari sudah jelas ya. Judulnya aja sahih, Bukhari jelas sahihnya gitu loh. Tapi masih ada. Tapi perlu kita tanggapilah maunya seperti apa. Bagi mereka yang enggak senang-senang seperti ini, kita tanggapi secara ilmiah gitu. Wa naqalahu aidan, ini sebutkan sama Syekh Tariq Laham, beliau menyampaikan ini juga dinukil juga hadis ini tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar, berarti kan ya, sahabat ya. Ini juga termasuk santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hidup di zaman salaf gitu loh. Ternyata salaf ada perilaku yang mengarah kepada istighasah. Bisa diartikan tawassul. Dengan menyebut nama Nabi, dengan menyebut nama wali. Di sini menyebut nama Nabi. Ya. Ini di maktub tertulis juga, dinakal ya, ditulis juga oleh siapa? An-Nawawi fil Azkar. Imam Nawawi juga menyebutkan hadis ini. Ya. Halaman 260 di Al-Azkar. Ibnu Sunni fi Amalil Yaumi wal Lailah juga menyebutkan. Al-Mizzi fi Tadhibil Kamal juga seperti itu. Menyebutkan tentang hadis Ibnu Umar ini. Ya. Bahkan zaimuhum, tokoh mereka yang bernama Ibnu Taimiyah, ya, yang senang sekali mengharamkan tawassul dan tabarruk, mengharamkan orang bertawassul dan orang yang mengalap berkah, juga memaparkan hadis ini, menukil hadis ini dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Halaman 163. Loh, mereka yang enggak senang. Tokoh mereka yang paling puncak ya. Orang-orang yang suka mengharamkan ini puncaknya itu di Ibnu Taimiyah ini. Ya. Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnul Qayyim. Nah, ini pemahaman dua orang ini disadap
oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang dikenal dengan faham Wahabi atau sekarang namanya Salafi, ganti Salafi. Yang ini dinukil oleh ulama-ulama yang merasa ulama sekarang, termasuk Nasiruddin Al-Albani. Ini mengekor sama pemikiran beliau. Puncaknya di Ibnu Taimiyah ini. Karena pemikiran mereka itu pemikiran syadz. Syadz itu yang nggak umum, nyimpang dari mayoritas. Sehingga harus kita waspadai, ya, harus kita waspadai. Pantesan di pondok-pondok pesantren tidak ada. Kita cari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, tidak ada. Sulit sekali sampai ketemu. Ada di mana ya? Kitabnya orang-orang Salafi. Orang-orang Salafi Wahabi itu banyak. Ibnu Taimiyah termasuk Muhammad ibnu Abdul Wahhab, semuanya itu dan murid-muridnya. Kalau yang sekarang kan Al-Utsaimin, ya, termasuk Ibnu bin Bas itu termasuk Salafi Wahabi. Diikuti sekarang ulama-ulama yang sekarang banyak, yang ustadz-ustadz sekarang yang lagi viral-viral banyak, ya. Dan itu harus diwaspadai. Makanya ini harus kita lebih cermat di dalam mensikapi pemahaman-pemahaman yang minoritas gitu loh. Dan ini harus kita gaungkan bahwa hadisnya ada sahih dan mereka menulis anehnya gitu. Mereka melarang tapi memaparkan hadis ini gitu loh. Aneh gitu. Hadis ini disampaikan Ibnu Taimiyah sendiri dalam Al-Kalimut Thayyib ada. Sehingga tanaqudot antara satu kitab dengan kitab yang lain juga berbenturan. Pemikirannya begitu. Dan sering kita temui seperti itu. Ya. Ibnul Ja'ad fi Musnadihi juga menyebutkan, memaparkan hadis ini. Sehingga hadis ini sudah istilahnya sudah bisa kita pegang. Ulama-ulama sudah memaparkan bukan hanya satu. Kita sebut An-Nawawi, Ibnu Sunni, Al-Mizzi, Ibnu Taimiyah sendiri. Ya, ulama mereka. Ibnul Ja'ad juga menyatakan seperti itu. Sehingga penyebutan kita menyebut nama Nabi, menyebut nama wali, sekaligus kita kadang memohon, meminta kepada mereka untuk dikabulkan hajatnya. Ini masih diperbolehkan menurut ulama ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran. Tadi kita sebutkan An-Nisa ayat 64, termasuk hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis tentang Bilal ibnul Haris al-Muzani, ditambah lagi Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar, hadisnya ya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini saja yang bisa kami sampaikan ya sebagai dasar tambahan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, termasuk keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka ya ulama, wali, nabi, sikap kita yang betul, sikap kita yang selaras dengan syarak yang diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga keyakinan kita benar-benar di jalan yang sesuai dengan pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita bertemu kembali pada kajian Aqidatul Muslimin pada episode berikutnya. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.